Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu CGP hebat. Bertemu kembali dengan saya Nadia Rahmisari SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Ucapan terima kasih kepada fasilitator Ibu Raden Roro Ani Anjarwati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yuliana SPD. Pertanyaan utama, mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Jika kita menengok kembali proses pembelajaran dahulu dan mungkin sampai sekarang ini, pendidikan di Indonesia masih belum banyak perubahan. Banyak yang masih menerapkan sistem pembelajaran lama yang beranggapan bahwa semua anak adalah sama, lebih berpusat pada guru atau teacher center, tanpa memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam belajar. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer of knowledge saja. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tom Lenson dalam bukunya tahun 2001, halaman 45, adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 30 cara yang berbeda untuk mengajar 30 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut atau chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus menghampiri setiap anak untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Albert Einstein mengungkapkan argumentasinya terkait dengan bakat dan minat masing-masing manusia dan memberikan ilustrasi atau gambaran sebagai berikut. Semua orang adalah jenius, namun jika Anda memandang seekor ikan berdasarkan kemampuan memanjat pohon, maka selamanya ikan itu akan merasa bodoh karena tidak bisa memanjatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan bagaimana dan di mana manusia tersebut memperoleh pengalaman dan kematangan berpikir. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan bagaimana dan di mana manusia tersebut memperoleh pengalaman. Ada 5 hal yang harus dilakukan guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang merangsang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid atau readiness, guru diharuskan mampu mengidentifikasi pemahaman awal murid dan mengidentifikasi tingkat pengetahuan serta posisi murid dalam pembelajaran. Pada aspek yang kedua, yaitu minat murid, minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu faktor pendorong utama bagi murid untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran.
Aspek yang ketiga, kebutuhan yang harus dipahami guru, yaitu profil belajar murid, yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Perlu diingat bahwa murid-murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Yang pertama, dari lingkungan belajar. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan kecerdasan majemuk. Ada 6 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid dan melakukan survei kebutuhan belajar murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid terkait topik pembelajaran. Yang ketiga, membaca dan mempelajari rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keempat, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya dan atau dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Adapun untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, murid mempelajari materi yang sama namun dengan pembedaan tingkat kesulitan atau kedalaman sesuai tahapan kemampuannya saat itu. Misalnya, konten untuk materi pajak, murid dengan tingkat pemahaman awal disajikan video animasi berupa video pendek, murid dengan tingkat pemahaman menengah disajikan artikel ringkas, sedangkan murid dengan tingkat pemahaman lanjutan atau tinggi disajikan data statistik. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana murid mendapatkan bantuan untuk memahami suatu konsep dengan cara berpikir yang paling mudah dipahami atau diikutinya. Misalnya, pada kelas yang mayoritas muridnya kinestetik, maka guru akan memperbanyak kegiatan praktek yang membutuhkan banyak gerak, dibandingkan ceramah yang sifatnya satu arah, atau guru akan memvariasikan proses pembelajaran yang lebih beragam seperti kegiatan mandiri ataupun kelompok. Dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana murid dapat menghasilkan produk karya atau performa yang berbeda satu sama lain untuk membuktikan pemahamannya. Misalnya, murid dapat memilih membuat poster, infografis, video, rekaman audio, atau bermain peran untuk menjelaskan sebuah konsep. Selanjutnya, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 Visi guru penggerak, dan Modul 1.4 Budaya positif. Keterkaitan Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara dengan Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah Modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi tersebut, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Sedangkan keterkaitan Modul 1.2 dengan Modul 2.1 adalah Modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Adapun keterkaitan Modul 1.3 dan Modul 2.1 adalah Modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun keterkaitan Modul 1.4 dengan Modul 2.1 adalah Modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai
akan lebih termotivasi untuk belajar. Demikian paparan koneksi antar materi keterkaitan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.